Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Nur Hidayat dengan NIM 2150933452. Kemudian saya dari Prodi D4 Teknik Otomotif. Kemudian di sini saya akan mempresentasikan tentang multimeter, apa itu multimeter, kemudian fungsi dari multimeter, kemudian bagian-bagian dari multimeter, terusan cara penggunaan dari multimeter, kemudian apa sih permasalahan yang ada di multimeter. Terutama di sini yang spesifik adalah multimeter analog yang saya akan presentasikan. Kemudian kita next. Apa sih itu multimeter? Multimeter adalah alat ukur untuk mengukur benda yang berkaitan dengan listrik. Misalnya di rumah kita ada jaringan listrik, kita ukur menggunakan multimeter. Kemudian di kendaraan, misal kita akan mengukur aki atau mengukur dari sirkuit atau jaringan yang ada di dalam kendaraan tersebut, misal mobil atau motor kita ukur. Kemudian multimeter itu dibagi menjadi dua, saudara-saudara. Yang pertama adalah multimeter analog, kemudian yang kedua adalah multimeter digital. Dari kedua fungsi tersebut, kita melihat bahwa multimeter digital lebih mudah dan lebih presisi karena digital tidak ada jarum, jadi angkanya langsung, tidak ada penunjuk jarum seperti itu. Namun untuk pembelajaran, untuk pengukuran dan lain-lain, untuk pemula analog itu sangat disarankan. Kemudian apa sih itu fungsi dari multimeter? Tahu yang pertama bahwa multimeter itu mengukur benda yang berkaitan dengan listrik. Namun apa sih fungsi multimeter? Yang pertama, untuk mengukur tegangan listrik. Tegangan listrik kita tahu bahwa satuannya itu volt, dan kita ketahui atau yang belum tahu bahwa tegangan di rumah kita itu listriknya 220 volt. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah mengukur arus listrik. Saudara-saudara, di sini mengukur arus listrik itu satuannya itu ampere, di mana dalam satuan internasional kuat arus listrik itu satuannya ampere, miliampere yang lebih kecil, dan misal mikroampere yang lebih kecil lagi, berapa 10 pangkat min 6 untuk mikroampere. Kemudian untuk kita mengukur tahanan listrik atau resistor, kan, di mana resistor ini berguna sekali untuk menahan laju dari arus listrik sehingga tidak berlebihan. Dan juga tahanan listrik atau resistor ini satuannya ohm. Dari ketiga sub pengukuran ini atau fungsi dari multimeter ini kita bisa gabungkan untuk menjadi sebuah hukum, yaitu hukum Ohm, di mana tegangan listrik sama dengan arus listrik, kuat arus listrik dikali dengan tahanan listrik resistor. Seperti itu, di mana kita kalau mencari arus listrik yang sama dengan tegangan listrik dibagi dengan tahanan listrik, kemudian kita mencari tahanan listrik, tegangan listrik dibagi arus listrik. Seperti itu. Kemudian next, bagian-bagian multimeter. Di sini ada papan skala, saudara-saudara, yang di atas ini.
papan skala ini, yang kuning-kuning ini loh, ini menunjukkan tegangan listrik atau ohm, dimulai di sini dari 0, kemudian ke sini, ke sini, ke sini, pengukurannya seperti itu. Kemudian di sini di bawah, dimulai dari 0 di sini adalah tegangan listrik dan arus listrik dengan satuan ampere dan volt. Kemudian jarum penunjuk yang bisa terlihat itu warna merah untuk menunjukkan nilai-nilai pada papan skala. Kemudian skrup pengatur posisi jarum, ini untuk mengatur posisi jarum sehingga lebih presisi. Kemudian batas ukur range, di mana di sini yang putih ini adalah DCA biasanya, di sini AC, ACA atau AC volt di sini. Kemudian di sini adalah DCA, DC volt, AC volt. Kemudian di sini adalah ohm. Kemudian skala jangkauan ukuran. Di sini misalnya di ohm ada kali 10, kali 100, atau kali 1000. Di DCA di sini, DCA atau di DCA atau di ACV, DCV atau di ACV. Maaf, di sini yang putih itu DCV, terus yang merah itu ACV. Mulai dari 0, kemudian 25, 500, dan seterusnya 1000. Di sini DCA dimulai dari 0,5 ampere, kemudian ke atas lagi ke 0,25 miliampere, kemudian 0,25 mikroampere. Kemudian di sini ada tombol pengatur posisi jarum untuk menentukan kita posisi jarumnya set nolnya itu loh. Ya, seperti itu. Set nolnya misal di ohm seperti ini, kemudian di volt ampere, mikroampere, volt, terusan ampere, set nolnya di sini. Kemudian yang merah ini output dari plus atau positif, terusan common, keluaran atau masukannya itu negatif. Selanjutnya adalah cara penggunaan multimeter. Yang pertama adalah cara mengukur tegangan DC voltage atau DCV. Yang pertama atur posisi saklar selektor ke DCV. Yang putih tadi mau milih angka berapa sesuai dengan batas maksimal yang akan kita ukur. Biasanya kita akan mengukur sesuai range yang di atasnya yang akan kita ukur. Misal kita belum melihat ini tegangannya berapa, berarti kita harus memaksimalkan selektornya, misalnya di 1000, misalnya kita misalnya kutub positif dan kutub negatif kita letakkan di benda dengan kutub positif dan negatifnya sesuai dengan kutubnya. Kita lihat, misalnya tidak bergerak, kita langsung ke selektor yang lebih kecil, kemudian tidak bergerak ke selektor lebih kecil. Oh, di sini bergerak, berarti selektornya di sini. Dan bergeraknya tidak maksimum ke angka maksimum tentunya. Kemudian 2, pilih hal skala sesuai dengan perkiraan tegangan. Seperti saya jelaskan tadi, tegangan diukur. Jika 20 volt, maka pengukuran selektornya 20 volt. Kemudian dia hubungan probe ke terminal tegangan yang akan diukur. Probe merah pada terminal positif, kemudian probe hitam ke terminal negatif. Hati-hati agar jangan sampai terbalik, karena terbalik pengukurannya juga biasanya
juga terbalik. Kemudian 4, baca hasil pengukuran di display multimeter. Itu sangat penting sekali. Kemudian yang kedua adalah cara mengukur tegangan AC, ACV. Satu, atur posisi saklar selektor ke ACV yang merah itu. Kemudian pilihlah saklar sesuai dengan perkiraan tegangan yang akan diukur. Jika ingin mengukur 220 volt, maka kita harus putar ke selektor yang lebih tinggi, 300 volt, khususnya analog multimeter. Jika tidak mengetahui tinggi tegangan yang diukur, maka disarankan untuk memilih saklar tegangan tertinggi untuk menghindari terjadinya kerusakan pada multimeter. Seperti yang saya tadi jelaskan. Kemudian 3, hubungkan probe ke terminal tegangan yang akan diukur. Yang negatif ke negatif, yang positif ke positif. Kemudian yang keempat, baca hasil pengukuran tentunya. Yang kedua, cara mengukur arus listrik atau ampere, atur posisi saklar selektor ke DCA. Tentunya DCA ini DC, arus searah, ampere berarti arus listrik searah. Kemudian 2, pilih skala yang sesuai dengan perkiraan arus yang akan diukur. Jika arus yang diukur 100 miliampere, maka putarlah saklar selektor ke 300 miliampere atau 0,3 ampere. Seperti itu. Pilih yang lebih tinggi. 3, putarlah jalur satu daya power supply yang terhubung ke beban. Bisa ketahui, putuskan jalur 1 power supply. Jadi kita harus memutus arusnya dulu dari power supply yang terhubung ke beban, tentunya ke resist beban, misalnya lampu dan beban-beban yang lain dan beban kehidupan. 4, kemudian hubungkan probe multimeter ke terminal jalur yang kita putuskan tersebut. Probe merah ke output positif, kemudian probe hitam ke input positif atau negatif, ke tegangan atau positif. Kemudian baca hasil pengukuran di display multimeter. Karena ini tadi kan putuskan satu daya atau power supply, berarti output tegangan dan input tegangan itu pada supply, pada outputnya, keluarannya kita ukur, baik itu kutub positif dan kutub negatif. Kemudian baca hasil pengukuran di display multimeter, sangat penting. Cara menggunakan multimeter yaitu resistor atau skala di selektor ohm tadi, kemudian pilih skala sesuai dengan ohm yang akan diukur, misalnya kali 10 kali 100 sesuai dengan maksimum pengukuran. Misalnya di sini 10 ohm apa 12 ohm, kita memilih kali 100 gitu. Kemudian hubungan probe komponen resistor, tidak ada polaritas dan tidak boleh terbalik karena akan membingungkan tulisan. Kemudian baca pengukuran di display multimeter. Permasalahan yang ada di multimeter pertama yaitu pasifan, terjadi karena adanya jarum yang tidak bergerak. Misalnya di analog, misalnya elastisitas atau pairnya gitu mati gitu kan, sehingga jarumnya tidak bergerak. Kemudian pergeseran, penyimpangan dari nilai pengukuran yang seharusnya. Ini biasanya karena misalnya kita salah set 0, misalnya set 0 malah diletakkan di 1, misal diletakkan di 2, jadi ada pergeseran sehingga nilai yang seharusnya itu tidak terukur, saudara-saudara, kawan-kawan. Kemudian yang 3 adalah pengambangan. Nilai yang ditunjukkan jarum berubah-ubah gitu.
Misalnya kita mengukur pada saat mesin hidup di kendaraan gitu, mengukur aki, kan getar-getar, kita letakkan di misalnya di dashboard gitu, dashboard mobil, kan getar-getar, war gitu. Sehingga ya kalau kita lihat di multimeter tentunya akan terjadi pergerakan. Ujuk, seperti itu. Begitu, sehingga kita tidak mengetahui nilai yang seharusnya. Kemudian, dan terakhir, terima kasih dari saya, Hafiz Nur Hidayat, dan saudara-saudara yang telah menyaksikan YouTube saya tentang bagaimana cara menggunakan multimeter, kemudian apa sih itu multimeter, kemudian permasalahan dari multimeter, fungsi multimeter tersebut. Terima kasih. Bila ada salah dan kealpaan dari saya mohon maaf. Jangan lupa subscribe, komen, dan like sehingga channel YouTube saya bisa berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.